Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa stay at home, makan makanan dengan gizi seimbang, dan rajin cuci tangan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia, subbab organ-organ reproduksi pria, dan organ-organ reproduksi wanita beserta dengan fungsinya. Apa sih tujuan kita mempelajari organ-organ reproduksi pada manusia? Agar kita mengetahui dan memahami struktur anatomi, proses fisiologis dan fungsional yang terjadi pada organ reproduksi manusia, sehingga kita mampu menjaganya dan tercapai kesehatan yang prima. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Organ reproduksi manusia terdiri dari dua jenis. Yang pertama organ reproduksi pria, yang kedua organ reproduksi wanita. Organ reproduksi pria terdiri dari dua, yaitu organ reproduksi eksternal atau bagian luar dan organ reproduksi internal atau bagian dalam. Demikian juga wanita, ada organ reproduksi eksternal dan ada organ reproduksi internal. Akan kita bahas satu persatu, kita mulai dari organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria yang pertama adalah testis. Testis memiliki peranan sangat penting menghasilkan sperma, hormon estrogen, dan hormon testosteron. Sperma dibentuk di tubulus seminiferus. Hormon estrogen dihasilkan oleh sel sertolik dan hormon testosteron dihasilkan oleh sel Leydig. Setelah sperma dihasilkan di testis, maka akan dimatangkan dan disimpan sementara di epididymis. Setelah sperma matang di epididymis, akan melanjutkan perjalanannya ke pasa deferens. Pasa deferens akan menghantarkan sperma menuju vesikula seminalis. Di vesikula seminalis akan diberi makan atau nutrisi dan dihasilkan semen. Selanjutnya sperma akan menuju kelenjar prostat dan selanjutnya akan menuju kelenjar Koper, di mana di kelenjar Koper akan dihasilkan getah basa bagi sperma dan selanjutnya akan menuju uretra dan akan dikeluarkan melalui penis. Itulah organ internal pria. Dan sekarang organ eksternal pria ada dua. Yang pertama ada penis. Di penis ada bagian erektil yang membuat penis mampu berkontraksi dan berelaksasi. Yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan pembungkus testis yang berfungsi melindungi testis dan menjaga suhu tubuh testis. Selanjutnya kita pelajari tentang organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita yang pertama adalah ovarium. Di ovarium fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Proses keluarnya ovum dari ovarium disebut ovulasi. Ovarium jumlahnya ada dua, ada di kiri dan di kanan berbentuk kacang almond. Kedua, ada oviduk atau tuba Fallopi, merupakan saluran memanjang dari ovarium menuju ke rahim. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium menuju tuba Fallopi. Di tuba Fallopi, ovum akan menunggu bertemu sperma. Setelah bertemu dengan sperma, maka akan terjadi fertilisasi atau meleburnya sperma dengan ovum untuk menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi janin di dalam rahim atau uterus. Uterus merupakan organ tebal berotot dapat mengembang selama kehamilan. Selanjutnya endometrium yang kaya akan pembuluh darah yang pada saat menstruasi akan meluruh. Menstruasi adalah proses meluruhnya endometrium
akibat ovum tidak dibuahi oleh sperma. Di rahim juga ada mulut rahim atau leher rahim yang sering disebut serviks. Inilah bagian yang sering kena kanker yang disebut kanker serviks. Jadi bagi kita wanita, jaga pola hidup dan kebersihan organ vital kita agar terhindar dari penyakit organ reproduksi. Yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah bagian berotot tetapi elastis. Vagina berfungsi sebagai tempat masuknya sperma, jalan lahirnya bayi, dan keluarnya darah menstruasi. Itulah bagian internal organ reproduksi wanita. Selanjutnya ada organ eksternal, yaitu ada klitoris dan 2 set labia. Klitoris merupakan salah satu titik rangsangan seksual yang paling sensitif karena memiliki banyak ujung saraf. Kemudian ada set labia, yaitu labium minor dan labium mayor yang mengelilingi vagina. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Agar anak-anak kami lebih memahaminya lagi, silahkan kamu kerjakan LKPD yang ada di Google Form yang sudah Ibu share. Sampai bertemu kembali.